Yang pertama, Dr. Ferry Daud Liando, SIP, MSI. Yang kedua, Dr. Tommy Sumakul, SHMH. Yang ketiga, Dr. Wehelmina Rumawas, SOS, MSI. Yang keempat, Dr. Goinpis Hatumbel, SOS, MAP. Yang kelima, Dr. Dona O Setiabudi, SHMH. Yang keenam, Joke Tombuku, SSI, MSI. Yang ketujuh, Gifliani Nayon, MTH. Yang kedelapan, Livi Maudi Alo, SOS, MSI. Yang kesembilan, Dr. Jeffrey Andre Delaru, STMT. Yang ke-10, Koreta Luis Kapoyos, SE. Yang ke-11, Rahmat Hana, SPD, MPD. Dan yang terakhir, Dr. F.A. Hendra Zakawerus, SHMH. Sekali lagi kita beri aplaus untuk seluruh tim panelis debat publik kedua Pilkada Kota Tomohon. Tema debat kedua kali ini yaitu ketahanan sosial, pelestarian budaya, pengelolaan sumber daya alam, hortikultura, pelestarian lingkungan, dan perubahan iklim. Dan saatnya kami akan mengundang masing-masing pasangan calon untuk mengambil tempat yang sudah disediakan. Pasangan calon nomor urut 1, Insinyur Miki Junita Linda Wenur MAP dan Cherly Mantiri SH. Kita berikan aplaus yang paling meriah untuk pasangan calon nomor urut 1. Kami undang pasangan calon nomor urut 2, Weni Lumentut dan Octavian Michael Mait Eskom. Kembali aplaus yang paling meriah untuk nomor urut 2. Kami mengundang pasangan calon nomor urut 3, Karol Yoram Azaria Senduk SH dan Sandy Gladys Adolfina Rumayar SE and IKOM. Aplaus yang paling meriah untuk pasangan calon nomor urut 3. Hadirin pemirsa, mari kita mulai debat kali ini. Pada sesi pembukaan, sama dengan debat putaran pertama, masing-masing pasangan calon akan menyampaikan visi misi dan program unggulan selama 4 menit. Kali ini akan memulai pertama pasangan calon nomor urut 2. 4 menit untuk Anda dihitung saat Anda mulai berbicara. Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Hadirin dan peserta debat yang terhormat, masyarakat Kota Tomohon yang kami hormati dan kami banggakan. Sehubungan dengan tema debat hari ini, visi kami, Weni Lumentut dan Michael Mait, untuk pembangunan Kota Tomohon 5 tahun ke depan. Kami berkeinginan untuk mewujudkan Tomohon kota wisata maju, religius, berbudaya, dan berkelanjutan. Ini sesuai dengan misi keempat kami, yaitu memperkuat fundamen masyarakat yang religius, berketahanan sosial, budaya, dan ekologi. Adapun kebijakan terkait ketahanan sosial dan pelestarian budaya, maka kami akan melaksanakan beberapa program unggulan sebagai berikut. Pertama, pemberian santunan duka, yaitu meningkatkan santunan duka dan penyaluran tepat waktu. Kedua, pemerataan insentif bagi semua lansia usia 65 tahun ke atas yang berkeadilan. Ketiga, penyelenggaraan kegiatan produktif bagi lansia seperti penyelenggaraan kompetisi seni serta kearifan lokal. Keempat, meningkatkan insentif rohaniawan yang merata dan berkeadilan. Kelima, penataan pelestarian situs-situs budaya. Keenam, fasilitasi kegiatan kreatif Gen Y dan Z dengan menyediakan sarana kreatif seperti digitalisasi dan promosi wisata dan potensi daerah.
serta menyelenggarakan kompetisi seni, olahraga dan kearifan lokal untuk anak-anak pemuda secara reguler. Ketujuh, penyediaan fasilitas olahraga dan kesenian di 5 kecamatan. Kedelapan, pembayaran hak-hak ASN dan tenaga kontrak harus tepat waktu, tidak boleh menunggak. Lanjut, kebijakan terkait pengelolaan sumber daya alam, hortikultura. Kami akan melaksanakan beberapa program unggulan untuk peningkatan pendapatan petani. Pertama, peningkatan dan pembangunan jalan akses pertanian baru. Kedua, fasilitasi pengadaan bibit, pupuk, sarana prasarana pertanian, dan pemasaran produk pertanian. Ketiga, pengembangan pertanian berbasis komunitas unggulan. Keempat, menjaga dan memelihara ketersediaan pangan. Lanjut, kebijakan terkait pelestarian lingkungan dan perubahan iklim. Maka kami akan melaksanakan beberapa program unggulan sebagai berikut. Pertama, pengelolaan persampahan dengan meningkatkan gaji dan perlindungan kesehatan petugas kebersihan, pengelolaan persampahan terpadu, pemberian BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan untuk petugas kebersihan dan keluarganya, serta peremajaan sarana dan prasarana persampahan yang sudah tidak layak. Kedua, percepatan penyelesaian Perda RT/RW dan RDTR dalam rangka menjamin pelestarian lingkungan dan perubahan iklim. Akhir kata, apabila Tuhan berkenan dan masyarakat memilih kami, Weni Lumentut dan Michael Mait menjadi wali kota dan wakil wali kota Tomohon, kami pastikan semua kebijakan dan program yang kami sampaikan bukanlah janji-janji semata, tetapi semua telah kami kaji sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. Dan semua ini adalah komitmen kami untuk mewujudkan Tomohon Kota Wisata Maju Religius, Berbudaya dan Berkelanjutan. Demikian, terima kasih. Selesai. Boleh tepuk tangan untuk paslon nomor urut 2. Selanjutnya, kami persilakan pasangan calon nomor urut 3 untuk menyampaikan visi misi dan program unggulan. Kembali 4 menit akan dihitung saat Anda mulai berbicara. Tes mic 1, 2. Salam sejahtera bagi kita semua, Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Sigi wangko wia sekatuari ina wo ama tabia. Yang kami hormati penyelenggara Pilkada Kota Tomohon, pasangan calon nomor urut 1 dan 2, panelis dan moderator debat, dan yang kami cintai masyarakat Kota Tomohon yang kami cintai dan sayangi. Ingat, 34 hari ke depan, orang semua akan menentukan masa depan Kota Tomohon menuju Indonesia Emas 2045. Untuk itu hanya 3 kunci utama, yaitu Tomohon jadi maju, Tomohon berdaya saing, dan Tomohon jadi sejahtera. Kita sudah merasakan perubahan nyata Kota Tomohon yang semakin maju dengan ketangguhan ekonomi lokal, kemajuan pariwisata yang didukung oleh sumber daya alam, dan potensi budaya berkelanjutan. Kami sudah merancang program-program unggulan yang terangkum dalam visi Tomohon maju, berdaya saing, dan sejahtera menuju Indonesia Emas 2045. Untuk mencapai visi ini, maka ada 5 misi yang akan dijalankan. 1. Menjaga dan melestarikan Tomohon sebagai kota religius dan berbudaya. 2. Mewujudkan ketahanan pangan dan pembangunan berwawasan lingkungan. 3. Mewujudkan Tomohon kota wisata dunia. 4. Mewujudkan pemerintahan yang berintegritas, adaptif, dan responsif. 5. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sebagai tema debat hari ini, kami akan menjaga dan melestarikan kota Tomohon sebagai kota religius dan berbudaya dengan memajukan seluruh aspek kehidupan berdasarkan jati diri dan budaya Tomohon sebagai bagian kebudayaan bangsa Indonesia, serta membangun karakter kepribadian masyarakat yang disertai cara pikir, cara kerja, dan cara hidup yang beriman dan harmonis. Selanjutnya, untuk mewujudkan ketahanan pangan dan pembangunan berwawasan lingkungan melalui ketersediaan pangan yang aman, berkualitas, murah, dan berbasis kearifan lokal.
yang mendukung pembangunan berkelanjutan. Kami berkomitmen bahwa pembangunan hari ini bukan hanya dinikmati oleh generasi sekarang, tetapi juga akan dinikmati oleh anak cucu kita kelak. Sebagai salah satu daerah penghasil dan pengekspor hortikultura terbesar di Provinsi Sulawesi Utara, maka dengan gratis pupuk, gratis benih, dan gratis penggunaan traktor pertanian, kami akan meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan petani melalui penyediaan teknologi, infrastruktur produksi, permodalan, dan membuka akses pemasaran produk pertanian. Tentunya sebagai umat yang percaya, semua program unggulan ini akan terlaksana atas tuntunan Tuhan dan dukungan masyarakat Kota Tomohon. Untuk menjadikan Tomohon semakin maju, berdaya saing, dan sejahtera menuju Indonesia Emas 2045. Mari torang baku-baku baik, baku-baku sayang, baku-baku bantu. Ma genang-genangan, wo ma sawa-sawangan, pakatuan, pakalavision. Iya ya Tusati. Iya ya Tusati. Iya ya Tusanti. Masih ada waktu? Cukup? Oke, boleh tepuk tangan untuk paslon nomor urut 3. Selanjutnya, paslon nomor urut 1 akan menggunakan 4 menit penyampaian visi misi dan program unggulan. Waktu dihitung saat Anda mulai berbicara. Sigi Wangko, Wia se Komisioner KPU, Wo Bawaslu, Forkompimda Kota Tomohon, panelis, Wo se Ketuari Peleng. Tabea, Ketuari Peleng, Nunu ne setu atau muung, setomuung to teren, rekan ma totowo, setomuung to keter, ma ulit ma paayang, woto leos, waseh kasuatau. Menjadi pemimpin di Kota Tomohon menuntut integritas, kerja keras, dan sikap adil serta bijaksana terhadap seluruh lapisan masyarakat. Tapi sayang, karakter budaya ini mulai terdegradasi oleh kebohongan dan manipulasi yang memecah belah masyarakat. Masyarakat kita hidup dalam ketakutan karena intimidasi dan propaganda. Ini tidak bisa dibiarkan berkelanjutan. Tomohon butuh pemimpin yang mengutamakan persatuan. Kepemimpinan menurut etika dan moral. Kami tidak akan memberikan janji kosong. Saya ingin berkata jujur. Dana bantuan lansia sejak awal hanya 1.623 dari 14.000 lansia. Tapi malah fraksi Golkar yang dituduh memangkas anggaran ini. Sungguh fitnah yang di luar nalar. Karena saat pengajuan kami justru bertanya, bukankah janji kampanye ditujukan kepada semua lansia? Saudara-saudara, transparansi tidak bisa ditawar. Rakyat berhak mengetahui kebenaran. Kami akan memperbaiki tata kelola pemerintahan. Ketiadaan pupuk bersubsidi karena kelalaian penginputan RDKK sesuai batas waktu memiliki dampak yang sangat signifikan pada hasil panen dan pendapat petani. Kami merasakan betul penderitaan petani yang berusaha bertahan di tengah kondisi yang sulit. Susah dan senang yang dialami masyarakat Tomohon harus menjadi tanggung jawab pemimpin Kota Tomohon tanpa retorika palsu. Kami akan fokus dengan ekonomi berbasis komunitas agar menciptakan lapangan kerja melalui padat karya. Setiap inisiatif ekonomi berakar dari kebutuhan masyarakat dan mendukung kesejahteraan mereka sehingga ketahanan sosial dapat terjamin. Masyarakat adat Tomohon harus mendapatkan pengakuan yang layak agar dapat menjaga nilai-nilai budaya dan tradisi yang diwariskan leluhur. Pengembangan sumber daya alam dan hortikultura adalah prioritas pendapatan petani, meningkatkan hasil maksimal melalui pertanian presisi berbasis ekonomi.
Pemanfaatan energi terbarukan dalam penerapan ini akan mengurangi emisi karbon dan smart farming petani akan menjadi petani yang modern sambil menjaga kelestarian lingkungan. Kebijakan kami berfokus pada keberlanjutan demi menciptakan Tomohon yang bersih, sehat, dan makin layak dihuni. Kami juga ingin menciptakan kehidupan masyarakat yang penuh dengan semangat kebersamaan dan gotong royong, di mana setiap kelompok memiliki kesempatan untuk berkontribusi sehingga terwujud kota yang harmonis, inklusif bagi semua. Saya Miki dan Serly. Waktu habis. Terima Boleh kasih. tepuk tangan untuk paslon nomor urut 1. Baik hadirin pemirsa dan warganet, masing-masing pasangan calon telah menyampaikan visi misi dan program unggulan selama 4 menit dan kita akan beranjak pada segmen berikut. Kita akan menyaksikan bagaimana kemampuan wali kota untuk menjawab pertanyaan dari panelis. Saksikan debat publik kedua pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Kota Tomohon tahun 2024. Kita masuk pada segmen kedua, di mana segmen ini calon wali kota akan mendapatkan pertanyaan dari panelis dan urutannya sudah diatur sebagaimana mekanisme sebelumnya, mulai dari calon wali kota nomor urut 2, calon wali kota nomor urut 3, dan terakhir calon wali kota nomor urut 1. Kami undang calon wali kota untuk menempati tempat yang disediakan. Sebelum mulai, kami ingatkan bahwa ada 2 menit untuk calon wali kota menjawab dan akan diberikan kesempatan masing-masing untuk calon wali kota lainnya menanggapi 1 menit. Sekali lagi, menanggapi ini tidak boleh dalam bentuk pertanyaan karena tanya jawab akan terjadi nanti pada segmen berikutnya. Kesempatan pertama, calon wali kota nomor urut 2 bisa mengambil pertanyaan yang telah disiapkan di depan. Bisa mengambil di depan. Masih tersegel rapi. Pertanyaan kami hanya baca 1 kali, untuk itu simak dengan baik. Calon wali kota nomor urut 2. Kesenjangan ekonomi, kemiskinan, dan pengangguran merupakan beberapa faktor penyebab laten merosotnya ketahanan sosial. Demikian juga eskalasi pilkada serentak tahun 2024 juga dapat merusak kohesi sosial di Kota Tomohon. Pertanyaannya, apa upaya dari pasangan calon, dalam hal ini wali kota, dalam mengatasi kohesi sosial akibat pilkada serentak apabila Anda terpilih nanti? 2 menit akan dihitung saat Anda mulai menjawab. Terima kasih. Ketahanan sosial dapat tercipta dengan baik apabila 1. Pemerintah dapat hadir di semua sendi-sendi kehidupan masyarakat, terutama hak-hak dasar masyarakat. 2. Pemerintah hadir di dalam menggerakkan ekonomi kerakyatan. Kalau ekonomi kerakyatan jalan, maka akan ada pendapatan di masyarakat, kesenjangan sosial mungkin dapat orang hindari dan mungkin akan menjadi lebih baik kalau hadirlah pemerintah itu dalam rangka memberikan bantuan-bantuan untuk seluruh kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan ekonomi kerakyatan. Itu saja. Terima kasih. Cukup? Cukup. Selanjutnya, calon wali kota nomor urut 1 akan merespon. 1 menit digunakan dan akan dihitung saat Anda mulai berbicara. Baik, terima kasih. Saya akan mulai dengan ketahanan sosial itu sendiri. Ketahanan sosial adalah kemampuan dari individu, kelompok masyarakat untuk bertahan, beradaptasi, dan pulih dari tekanan, tantangan atau perubahan sosial yang dihadapi.
Kalau kita kemudian bicara menyangkut dampak daripada pilkada serentak ini terhadap ketahanan sosial, kita akan mendapati bahwa mungkin setelah pilkada akan ada perbedaan-perbedaan, akan ada pendapat-pendapat yang berbeda yang memperuncing akan hubungan sosial antar kita masyarakat. Namun Miki Serli punya satu program. Kami akan melaksanakan pelayanan untuk seluruh masyarakat Kota Tomohon tanpa memandang warna, tanpa memandang status sosial, dan tanpa memandang agama. Terima kasih. Selanjutnya calon wali kota nomor urut 3 akan memberikan respon. Kembali 1 menit akan dihitung saat Anda mulai menjawab. Terima kasih. Jadi tentu ini hal yang perlu orang ingat bersama di momen pilkada ini, di mana orang harus menyampaikan kepada masyarakat, mari orang hidup rukun dan damai, ya, baku-baku baik, baku-baku sayang, tidak ada hoaks, ya, di antara orang, supaya jalannya pilkada ini ada damai, ya. Ini tentu bentuk dari bagaimana juga bagian dari ketahanan sosial, di mana dengan torang baku-baku baik, baku-baku sayang, pilkada damai ini dapat berjalan dengan baik. Dan tentu ini berdampak baik bagi ekonomi juga di Kota Tomohon, dengan para UMKM yang ada, bagaimana orang kembangkan ini bersama. Mungkin itu tanggapan kami. Terima kasih. Selesai. Selanjutnya kami berikan kesempatan untuk calon wali kota nomor urut 3 mengambil atau memilih pertanyaan dari panelis. Masih tersegel rapi. Kembali pertanyaan kami hanya bacakan sekali saja, untuk itu disimak dengan baik. Kota Tomohon, Sulawesi Utara telah menunjukkan kemampuan signifikan dalam pengelolaan sumber daya alam, terutama panas bumi. 4 unit pembangkit listrik tenaga panas bumi atau PLTP milik PT Perusahaan Listrik Negara atau PT PLN di Lahendong telah beroperasi maksimal, menghasilkan daya 80 MW dan melayani kebutuhan listrik hingga 80.000 rumah. Selain itu, PT Pertamina Geothermal Energy atau PGE juga mengelola sumber panas di wilayah kerja panas bumi atau WKP Lahendong, yang merupakan unit pembangkit terbesar dengan energi berbasis panas bumi di Sulawesi Utara. Pertanyaannya, bagaimana strategi Anda sebagai calon wali kota untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam panas bumi? 2 menit Anda akan digunakan dan dimulai saat Anda berbicara. Terima kasih. Jadi untuk pengelolaan sumber daya alam kaitan dengan PGE, tentu ini menjadi hal yang luar biasa berkat bagi masyarakat Kota Tomohon, di mana dalam penggunaan secara langsung sudah bisa dirasakan saat ini. Kami mengambil contoh seperti Yayasan Masarang ini yang boleh memberi dampak penggunaan panas bumi ini secara langsung, dan ini tentu akan dikembangkan ke depan bagaimana para UMKM bisa, ya, memanfaatkan panas bumi ini yang bagian dari PGE, terbantukan dengan adanya PGE ini. Ini merupakan berkat bagi masyarakat Kota Tomohon dengan lahirnya PGE di Kota Tomohon. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Selesai? Kembali
calon wali kota nomor urut 1 akan memberikan respon 1 menit dihitung saat Anda mulai berbicara. Baik, terima kasih. Patut kita bersyukur bahwa Tomohon ini, walaupun kita kota kecil, kita diberi panas bumi, kekayaan alam panas bumi, dan ini tentu akan memberikan dampak yang luar biasa bagi kota Tomohon. Kita saat ini juga melalui panas bumi kita mendapatkan bagi hasil ya. Dan kalau berkaitan dengan pertanyaan tadi, saya ingin menyampaikan masih banyak sebenarnya hasil dari panas bumi ini yang terbuang. Saya kalau kaitannya dengan pertanian, kita berharap nanti uap panas yang terbuang ini kita bisa kemudian memanfaatkannya menjadi satu tempat yang bisa untuk pengeringan bahan-bahan pertanian kita. Tapi untuk sektor pariwisata kita bisa menjadikan itu sebagai uap yang orang bisa datang menikmati itu berupa sauna atau pemandian air panas, dan itu akan melibatkan masyarakat. Waktu Terima kasih. habis. Kembali calon wali kota nomor urut 2 menanggapi. 1 menit akan dihitung saat Anda mulai menjawab. Terima kasih. Jadi pemerintah Kota Tomohon, di sini ada pembangkit listrik tenaga panas bumi. Setiap tahun itu menerima bonus produksi. Untuk tahun 2024, pemerintah Kota Tomohon menerima 16 miliar. Itu sesuai peraturan menteri, 50% harus dialokasikan ke daerah-daerah di mana operasi daripada pembangkit listrik tenaga panas bumi itu. Kalau seandainya Tuhan berkenan, orang terpilih itu 8 miliar kita alokasikan dibagi 3 kelurahan Lahendong, Pangolombian, dan Tondangong untuk kesejahteraan masyarakat berupa macam-macam, umpamanya penerangan di kampung, bantuan untuk kebutuhan dasar yang ada di masyarakat di 3 kelurahan itu. Itu saja, terima kasih. Cukup. Saatnya kita akan memberikan kesempatan untuk calon wali kota nomor urut 1 mengambil pertanyaan atau memilih pertanyaan yang disediakan oleh panelis. Masih tersegel rapi. Kembali 1 kali saja kami membacakan pertanyaannya, bisa disimak dengan baik. Konflik antara kebutuhan ekonomi dan kelestarian lingkungan merupakan salah satu tantangan utama dalam mengatasi alih fungsi lahan. Banyak pihak yang melihat pembangunan sebagai prioritas untuk meningkatkan ekonomi kota, terutama melalui investasi perumahan. Namun, tanpa regulasi yang jelas dan penegakan hukum yang tegas, alih fungsi lahan seringkali terjadi secara ilegal atau tanpa memperhatikan dampak jangka panjang terhadap lingkungan. Selain itu, keseimbangan antara tata ruang dan yang direncanakan dan realitas di lapangan juga menjadi masalah, di mana lahan-lahan yang seharusnya dilindungi justru digunakan untuk kepentingan pembangunan. Pertanyaannya, bagaimana Anda mengatasi masalah alih fungsi lahan, terutama untuk pembangunan perumahan yang berpotensi mengancam ekosistem dan lingkungan Kota Tomohon? Untuk calon wali kota nomor urut 1, 2 menit akan dihitung saat Anda mulai menjawab. Baik, terima kasih. Sebenarnya isu utama lingkungan di Tomohon antara lain adalah deforestasi dan pengundulan hutan. Kemudian ada pengurangan tutupan hutan yang mempengaruhi biodiversitasi, polusi udara dan sampah, polusi akibat kendaraan, dan sampah plastik masih menjadi persoalan di Kota Tomohon. Dan juga Tomohon karena kondisi alamnya, maka ini juga menjadi daerah yang berisiko bencana. Potensi tanah longsor dan banjir masih terjadi, penurunan kualitas air, pencemaran sumber air, dan perubahan iklim suhu ekstrim
juga sering terjadi di Kota Tomohon. Karena itu jika saya nanti terpilih menjadi wali kota Kota Tomohon bersama Ibu Sherly Mantiri, saya kira Bapak Ibu pertama yang harus kita pastikan adalah tata ruang Kota Tomohon dalam rangka melindungi daerah-daerah yang harus kita jaga dan tidak boleh adanya perubahan fungsi lahan. Memang terjadi saat ini kalau kita bisa jalan ke Woloan, kita akan mendapati bahwa dulunya Woloan itu indah sekali kalau kita lihat sawah-sawah. Sekarang tidak lagi, kita tidak bisa dapat itu. Dan di tempat-tempat lain yang mestinya kita masih bisa melihat pemandangan yang indah, tidak kita temukan lagi. Karena itu tata ruang ini menjadi penting. Ini merupakan regulasi yang akan kita lakukan, kita tuntaskan karena sampai hari ini belum tuntas. Dan itu tentu akan didukung oleh Perwako Kota Tomohon yang nanti akan memagari, membatasi ruang supaya tidak terjadi apa yang disampaikan tadi. Terima kasih. Cukup. Yang berikut, calon wali kota nomor urut 2 akan merespon, kembali 1 menit akan dihitung saat Anda mulai berbicara. Terima kasih. Tadi menyangkut alih fungsi lahan. Jadi satu kata adalah dibuatkan perda tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan agar supaya semua lahan-lahan pertanian dapat diamankan dan percepatan pengesahan perda tata ruang. Itu saja dari saya. Terima kasih. Cukup. Ketiga calon wali kota telah menggunakan waktunya untuk menjawab pertanyaan panelis dan hadirin pemirsa dan warganet. Bagaimana kemampuan calon wakil wali kota menjawab pertanyaan panelis, kita akan ikuti pada segmen selanjutnya. Untuk itu tetaplah bersama kami dalam debat publik kedua calon wali kota dan wakil wali kota Tomohon tahun 2024. Ya, kembali Anda menyaksikan debat publik kedua calon wali kota dan wakil wali kota Tomohon tahun 2024. Dan kesempatan terakhir untuk calon wali kota nomor urut 3, 1 menit untuk menanggapi jawaban dari calon wali kota nomor urut 1. Waktu dihitung saat Anda mulai berbicara. Jadi ini untuk masalah alih fungsi lahan, tentu orang harus perkuat dengan forum penataan ruang dan yang terpenting adalah penetapan perda tata ruang, ya. Karena di Tomohon ini saat ini kendala RT RW yang belum ditetapkan, ini tentu ada kendala dari mungkin pihak legislatif dan tentu ini ada teman-teman orang di sini yang pernah di dewan yang bisa juga menjelaskannya. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Selesai. Dan selanjutnya kami mengundang calon wakil wali kota berganti tempat dengan calon wali kota untuk mendapatkan pertanyaan dari panelis. Kesempatan pertama, calon wakil wali kota nomor urut 2 bisa mengambil dan memilih pertanyaan yang telah disediakan panelis. Baik, masih tersegel dengan rapi. Pertanyaan hanya sekali kami membacakan, disimak dengan baik. Sebagai salah satu energi terbarukan, panas bumi dapat menjadi sumber daya yang strategis dalam mendukung pembangunan berkelanjutan, sekaligus mengurangi ketergantungan pada energi fosil. Namun, pemanfaatan panas bumi harus dilakukan secara bijak, dengan mempertimbangkan dampak lingkungan serta melibatkan masyarakat lokal dalam pengelolaannya. Pertanyaan, apa langkah konkret yang akan dilakukan oleh pasangan calon ambil untuk memastikan pemanfaatan panas bumi di Tomohon berkontribusi pada pengurangan emisi karbon
dan ketergantungan energi fosil. 2 menit Anda akan gunakan dan dihitung saat Anda mulai menjawab. Potensi alam Kota Tomohon luar biasa. Di antaranya adalah panas bumi. Panas bumi telah memberi kontribusi besar untuk listrik yang ada di Sulawesi Utara. Tapi dia memiliki juga manfaat lain. Misalkan dia bisa digunakan, panasnya itu bisa dipakai untuk pengeringan. Ya, pengeringan baik hasil pertanian, bahkan hasil maupun dengan rumah-rumah panggung, itu membantu sekali untuk pertanian. Bahkan usaha-usaha UMKM juga bisa menggunakan manfaat dari panas bumi. Ya, contoh kita ketahui bahwa salah satu upaya yang telah dilakukan saat ini ada pabrik gula aren. Yaitu salah satu upaya juga menggunakan panas bumi. Saya rasa beberapa usaha-usaha kecil yang ada di masyarakat itu juga bisa dimanfaatkan dengan menggunakan panas bumi. Bahkan panas bumi juga kalau energi terbaru ke depan, tapi ini merupakan jangka panjang. Dia juga bisa dimanfaatkan untuk digunakan sebagai pengganti gas atau kayu api. Tinggal ini perlu teknologi dan ini perlu kajian, tapi ini jangka panjang. Tetapi minimal hal-hal kecil yang membantu pertanian, bahkan membantu ekonomi masyarakat, terlebih pelaku-pelaku kecil, masyarakat usaha kecil, itu bisa juga memanfaatkan potensi alam, yaitu panas bumi. Terima kasih. Cukup. Saatnya calon wakil wali kota nomor urut 1 akan menanggapi selama 1 menit dan dihitung saat Anda mulai menjawab. Terima kasih. Seperti yang sudah diungkapkan tadi oleh wali kota Paslon 1, dari sumber daya alam itu juga sangat bermanfaat untuk masyarakat di Kota Tomohon. Untuk uapnya yang masih terbuang dapat kita pergunakan untuk menunjang pertanian serta untuk menjadi bahan pengganti bahan bakar yang bisa kita pergunakan ke depan agar mengurangi juga mengurangi akan gangguan udara bersih di Kota Tomohon. Kira-kira itu saja. Terima kasih. Cukup? Cukup. Selanjutnya calon wakil wali kota nomor urut 3 akan merespon 1 menit dan dihitung saat Anda mulai menjawab. Terima kasih. Untuk penggunaan sumber daya alam panas bumi di Kota Tomohon bisa digunakan untuk UMKM dalam usaha pertanian dan juga bisa menggunakan kebutuhan listrik di Kota Tomohon dan untuk pariwisata panas bumi. Terima kasih. Cukup? Pertanyaan panelis selanjutnya akan ditujukan untuk calon wali kota nomor urut 3. Silakan memilih dan mengambil pertanyaan panelis. Terima kasih. Masih tersegel rapi. Kembali kami ingatkan, hanya sekali membaca pertanyaan untuk disimak dengan baik. Kebudayaan memiliki kemampuan transformatif dalam membentuk resiliensi dan ketahanan sosial atau kemampuan masyarakat untuk bangkit kembali ketika berhadapan dengan suatu masalah. Pertanyaannya, apa upaya dari paslon untuk menjadi fasilitator perkembangan kebudayaan dengan menyediakan ruang-ruang ekspresi seni budaya yang lebih luas dan inklusif di Kota Tomohon? 2 menit Anda akan gunakan saat Anda mulai berbicara, dihitung. Terima kasih. Pelestarian budaya di Kota Tomohon tentu kita akan tingkatkan dengan melakukan digitalisasi warisan budaya, di mana Kota Tomohon dikenal dengan banyak budaya, mulai dari budaya tarian, tari-tarian, musik, dan bahasa.
Ke depan tentunya kita akan memikirkan bagaimana budaya ini dapat bertahan dan tidak tertinggal oleh generasi mendatang. Untuk itu kita akan membuat kurikulum untuk anak sekolah muatan lokal sehingga sejak dini kita sudah menanamkan budaya Kota Tomohon untuk bisa kita kembangkan ke depan. Terima kasih. Masih ada waktu? Cukup? Selanjutnya, calon wakil wali kota nomor urut 1 akan menanggapi. 1 menit akan dihitung saat Anda mulai berbicara. Terima kasih. Menurut kami, paslon nomor urut 1, pelestarian budaya tentunya termasuk orang-orang budaya punya ruang bebas untuk hidup dengan jaminan. Upaya yang akan dilakukan untuk menjaga dan merawat warisan budaya itu harus dipromosikan dan infrastruktur kebudayaan di Kota Tomohon masih sangat kurang. Contohnya Kamus Tombulu atau anak-anak kita sudah semakin tidak tahu bahasa daerah, bahasa Tombulu, dan SDM untuk pelestarian budaya juga harus ditingkatkan. Juga pelestarian budaya harusnya bukan hanya sekedar seremonial. Hanya pelaku budaya tidak ada penghasilan tetap. Kita harus berusaha meningkatkan pelestarian budaya ini untuk masyarakat memperoleh penghasilan. Terima kasih. Waktu habis, ya. Selanjutnya, calon wakil wali kota nomor urut 2 diberikan kesempatan untuk menanggapi dan 1 menit dihitung saat Anda mulai menjawab. Berbicara budaya. Budaya ini penting dimulai dari anak-anak. Kita harus ajarkan tentang warisan budaya, yaitu tentang etos atau sikap. Penting itu disiplin waktu yang perlu diajarkan. Selain bahasa, saya setuju dengan dua calon menyampaikan, tapi masalah disiplin waktu ini menjadi hal yang mahal untuk berbicara warisan budaya di Kota Tomohon. Maka kami hari ini datang adalah peserta yang pertama, bukti bahwa kami menghargai waktu. Dan kedua, bagaimana menghormati, ini warisan budaya. Ketika anak-anak menghormati dan kita menghormati orang tua atau lebih tua, menghormati para pejabat, itu adalah satu bentuk warisan-warisan yang ditanamkan oleh leluhur. Sehingga banyak lagi budaya-budaya yang harus dilestarikan. Selain budaya seni dan juga budaya-budaya warisan yang ditanamkan, semacam ada permainan-permainan tradisional. Dan saya rasa ini merupakan kekayaan. Waktu habis. Pertanyaan panelis kali ini akan ditujukan kepada calon wakil wali kota nomor urut 1. Silakan memilih mengambil pertanyaan yang telah disiapkan. Terima kasih. Masih disegel dengan rapi. Disimak dengan baik karena hanya sekali kami membacakan. Sebagai wakil kepala daerah, nantinya Anda akan diberikan kewenangan untuk membantu kepala daerah dalam melaksanakan pemerintahan, termasuk di dalamnya kegiatan mitigasi dan adaptasi terjadinya perubahan iklim. Jika diminta untuk memberikan masukan terkait kegiatan mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim oleh kepala daerah, berdasarkan visi misi pasangan calon, program apa yang akan Anda tawarkan? 2 menit akan dihitung saat Anda mulai menjawab. Terima kasih. Tentu saya akan sangat mensupport wali kota saya dengan melakukan dengan sebaik-baiknya dan sesuai dengan aturan perundang-undangan yang ada di negara kita Indonesia dan terlebih khusus di Kota Tomohon, yaitu program unggulan kami untuk pengelolaan SDA yang berkelanjutan dan akan mengatasi masalah dampak pemanasan global, perubahan iklim, sehingga praktek
pertanian yang harus diperhatikan, serta kita akan efisiensi energi. Karena penyebab juga dari pelestarian lingkungan dan perubahan iklim ini, emisi gas rumah kaca menyelimuti bumi, sehingga kita juga harus bekerja sama untuk mencari setiap solusi untuk menangani akan masalah-masalah yang disebabkan oleh perubahan iklim ini. Terima kasih. Masih ada waktu? Cukup? Saatnya calon wakil wali kota nomor urut 2 memberikan respon selama 1 menit, akan dihitung saat Anda mulai berbicara. Program unggulan kami adalah pengelolaan persampahan. Ini terkait juga dengan lingkungan dan perubahan iklim. Karena persoalan yang terjadi sekarang di Kota Tomohon adalah orang buang sampah tapi tidak diolah. Dan ini terjadi penumpukan dan ini bisa mengakibatkan juga pemanasan global. Maka kami perlu harus melakukan upaya oleh pemerintah. Upaya pemerintah apa yang harus dilakukan supaya mengurangi efek pemanasan global dan juga kerusakan lingkungan, maka harus upaya yang dilakukan oleh pemerintah adalah bagaimana pemerintah harus melakukan satu langkah upaya solusi terkait dengan pengolahan sampah, dalam hal ini sampah organik. Itu adalah salah satu modal yang bisa diolah sehingga itu bisa membantu pertanian. Sedangkan sampah organik kita bisa daur ulang dengan memanfaatkan teknologi yang ada. Saya rasa ini salah satu hal yang harus dilakukan oleh pemerintah. Terima kasih. Cukup. Yang terakhir, calon wakil wali kota nomor urut 3 akan memberikan respon dan kembali 1 menit akan dihitung saat Anda mulai menjawab. Terima kasih. Perubahan iklim ini tentu terjadi bukan hanya di daerah Kota Tomohon, tetapi hampir di seluruh belahan dunia. Saya membaca artikel bahwa Sekjen PBB menyatakan bahwa bumi saat ini sudah bukan pada tahap global warming, tetapi sudah pada tahap global boiling. Kita juga dapat merasakan di Kota Tomohon, cuacanya yang udaranya segar, tetapi semakin hari sekarang semakin panas. Untuk itu kami sebagai pemerintah, jika terpilih, saya sebagai wakil wali kota akan memberikan masukan kepada mendukung program wali kota, yaitu dengan menganalisis risiko daerah-daerah di mana yang rawan banjir, rawan kekeringan, dan kita akan ambil mitigasi secara dengan efisiensi. Terima kasih. Cukup? Oke. Dan hadirin pemirsa warganet, ketiga calon wakil wali kota telah menggunakan waktunya untuk menjawab pertanyaan panelis. Boleh berikan tepuk tangan untuk ke-12 panelis yang telah menyiapkan pertanyaannya. Pada segmen selanjutnya kita akan menyimak tanya jawab antar paslon, ya. Inilah segmen yang ditunggu-tunggu. Untuk itu tetap bersama kami dalam debat publik kedua calon wali kota dan wakil wali kota Kota Tomohon tahun 2024. Anda sementara menyaksikan debat publik kedua calon wali kota dan wakil wali kota Tomohon tahun 2004. Dan hadirin pemirsa warganet, kita akan masuk pada sesi yang ditunggu-tunggu, yaitu sesi tanya jawab antar paslon. Kami mengundang paslon 1, 2, dan 3 menempati tempat yang disediakan. Iya, Kota Tomohon yang terkenal sejuk, memang di ruang paripurna sekarang agak hangat. Inilah pesta demokrasi. Harap tenang. Pertanyaannya, bisa saya lanjutkan? Bisa saya lanjutkan? Sebelum dimulai, saya akan pertegas kembali tema debat kali ini, yaitu ketahanan sosial, pelestarian budaya, pengelolaan sumber daya alam, hortikultura, pelestarian lingkungan, dan perubahan iklim. Pertanyaan antar paslon ini tidak boleh di luar dari tema ini.
Kalau di luar tema ini, maka saya sebagai moderator akan menghentikan pertanyaan dan dialihkan kepada pertanyaan yang sesuai tema. Pertanyaan Anda bisa gunakan selama 1 menit atau tidak. Menjawab pertanyaan Anda bisa gunakan 2 menit atau kurang 2 menit. Demikian juga menanggapinya selama 1 menit atau tidak menggunakannya. Pada segmen keempat ini, kesempatan pertama akan digunakan oleh pasangan calon nomor urut 2 bertanya kepada pasangan calon nomor urut 1. Bisa hadap-hadapan, bapak-bapak, ibu-ibu? Iya. 1 menit akan dihitung saat Anda mulai bertanya. Terima kasih. Paslon nomor urut 2 ingin bertanya kepada paslon nomor urut 1. Seandainya Anda terpilih sebagai wali kota dan wakil wali kota, kira-kira upaya Anda untuk menyenangkan kaum lansia di Kota Tomohon, langkah-langkah konkret berupa apa? Terima kasih. 2 menit, paslon nomor urut 1 menjawab, dihitung saat Anda mulai berbicara. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Kami di dalam program kami, dalam visi misi kami juga sudah menuangkan terkait dengan pelayanan kepada lansia. Kami akan memberikan insentif, akan kami lanjutkan dan akan kami tingkatkan. Tapi memang kami tidak akan memberikan janji kosong Pak Beni ya. Karena kami sudah hitung berapa yang harus keluar, yang harus kami sisihkan terkait dengan anggaran ini untuk para lansia. Di samping memberikan insentif kepada lansia, kami juga akan personal lansia ya. Kami juga akan memberikan bantuan kepada organisasi lansia yang ada di kelurahan-kelurahan. Dari 10 juta hingga 15 juta. Tentu akan dilihat luas banyaknya penduduk per kelurahan. Antara lain seperti itu karena kami percaya kalau kami berjanji kepada lansia kami tidak akan membohonginya, tetapi kami akan menepati janji itu karena mereka orang-orang tua kami. Ya, orang tua kita semua. Oleh karena itu seperti yang saya sampaikan tadi, janji kami kepada lansia di dalam Pilwako ini, program untuk memberikan insentif kepada lansia akan kami berikan. Kami akan tingkatkan jumlah penerima lansia dan juga kami akan memberikan bantuan untuk organisasi lansia yang ada di kelurahan, 44 kelurahan se-Kota Tomohon. Tanpa terkecuali. Jadi nyanak mau pilih-pilih kasih. Kira-kira begitu Pak Beni. Terima kasih. Cukup. Dikembalikan kepada paslon nomor 2 menanggapi kembali apa jawaban dari paslon nomor 1. 1 menit. Cukup puas, selesai. Cukup puas. Terima kasih. Dan sebagai mekanisme debat ini, kembali ke paslon nomor 1 menanggapi. Masih ada waktu untuk menanggapi kembali? Cukup? Atau silakan, 1 menit akan dihitung saat Anda mulai berbicara. Baik, terima kasih Pak Weni. Paling tidak kita punya tujuan yang sama untuk satu tujuan yang sama ya. Untuk Tomohon lebih baik ke depan, kita harus melakukan perubahan-perubahan. Perbaikan-perbaikan seperti tadi pelayanan kepada lansia harus kita perbaiki ya. Kalau kemarin masih terjadi pilih-pilih kasih, ke depan tidak boleh lagi. Kalau Tuhan berkenan Miki Serli dipilih menjadi wali kota dan wakil wali kota, maka seperti yang kami selalu sampaikan, kami adalah pemimpin daripada yang pakai baju warna kuning, dari yang pakai baju warna biru, yang pakai baju warna orange, yang pakai baju warna ungu, dan yang pakai baju warna putih, bahkan yang pakai baju warna merah. Tanpa terkecuali. Waktu habis. Selesai untuk kesempatan menjawab paslon nomor urut 1. Saatnya paslon nomor urut 2 berhadapan dengan paslon nomor urut 3. Paslon nomor urut 2 bertanya kepada paslon nomor urut 3. Kembali 2 menit, maaf 1 menit Anda akan gunakan untuk pertanyaan. Waktu dihitung saat Anda mulai bertanya. Terima kasih. Saya ingin bertanya bidang budaya.
Bagaimana tanggapan dan kebijakan serta tindakan saudara tentang tempat-tempat yang dianggap sebagai tempat yang bernilai historis bagi masyarakat setempat, dalam hal ini kuburan para leluhur, yang kemudian akan dialih fungsikan untuk urusan-urusan lain? Terima kasih. 2 menit paslon nomor urut 3 menggunakan untuk menjawab, dihitung saat Anda mulai berbicara. Terima kasih untuk pertanyaannya. Jadi kita tahu bersama budaya ini harus dilestarikan di Kota Tomohon. Di sini banyak tempat-tempat yang cukup baik untuk dijual kepada turis atau wisatawan, di mana budaya-budaya lokal ini harus tetap dipertahankan. Dan seperti pertanyaan tadi, kita harus tetap menjaga, ya. Di sini ada waruga-waruga yang tentu sudah disiapkan tempatnya, dibuat baik supaya para turis bisa menikmati akan budaya yang ada di sini. Dan tentu juga kita tahu bersama, di Kota Tomohon ini ada namanya Panggung Rakyat Tomohon, di mana di situ kita tampilkan budaya-budaya lokal kita, sehingga para turis bisa menyaksikan keberadaan budaya yang ada di Tomohon. Dan ini tentu terus perlu kita lestarikan. Mulai dari anak-anak dengan kita menyelenggarakan program-program cerita rakyat berbahasa Tombulu, dan tentu ini akan menunjang dan melestarikan budaya kita. Terima kasih. Masih ada waktu? Cukup? Cukup? Kembali paslon nomor urut 2 menanggapi jawaban dari paslon nomor urut 3. Terima 1 menit kasih. disediakan. Pada prinsipnya itu secara umum, tapi bagi kami pertanyaannya kuburan para leluhur yang akan dialih fungsikan seperti kasus di Woloan. Bagi kami tindakan konkret yang harus dilakukan adalah berhadapan dengan tokoh-tokoh adat, pemerintah setempat. Kalau memang bisa dialih fungsi silakan. Kalau tidak, tempat ini harus orang bikin lahan terbuka hijau yang berestetika. Dan pemerintah berkewajiban mencari tempat lain untuk kegiatan-kegiatan lain. Terima kasih. Cukup? Mau ditambahkan? Masih ada waktu? Cukup ya. Dikembalikan lagi ke paslon nomor urut 3 menanggapi apa yang disampaikan paslon nomor urut 2. 1 menit disediakan dan dihitung saat Anda mulai berbicara. Jadi masalah lahan penguburan tua yang ada di Woloan itu sebenarnya sudah diselesaikan oleh para tua-tua kampung, ya. Jadi di sana sudah ada pertemuan tua-tua kampung, bagaimana orang mau pindahkan seperti yang mungkin yang akan ditempatkan itu sebagai bank sampah, tapi sudah ada kesepakatan antara para tua-tua kampung itu tetap menjadi kuburan tua, dan tentu selaku pemerintah akan terus melestarikan kuburan-kuburan tua ini. Terima kasih. Selesai? Paslon nomor urut 2 telah menggunakan waktu untuk bertanya ke paslon 1 dan 3. Saatnya sekarang untuk paslon nomor urut 3 menggunakan waktu pertama bertanya ke paslon nomor 1. Ada 1 menit Anda akan gunakan untuk bertanya ke paslon nomor urut 1. Bisa berhadap-hadapan walaupun agak jauh. Iya. Waktu dihitung saat Anda mulai bertanya. Terima kasih. Tomohon memiliki kekayaan budaya yang beragam dan unik. Apa langkah-langkah konkret yang akan Anda ambil untuk melestarikan budaya lokal di tengah modernisasi? Dan bagaimana Anda akan melibatkan generasi muda dalam upaya pelestarian ini, serta memastikan budaya Tomohon tetap hidup dan berkembang di masa depan? Terima kasih. Pertanyaannya cukup dan 2 menit kembali akan digunakan oleh paslon nomor 1 dihitung saat Anda mulai menjawab. Baik, terima kasih. Upaya pelestarian budaya yang harus kita lakukan antara lain karena memang saat ini belum dilakukan adalah kita harus melakukan dokumentasi budaya melalui tulisan, rekaman video atau dengan foto dan sebagainya. Ini untuk apa? Supaya nanti generasi ke depan akan mudah mencari tahu ternyata budaya Tomohon ada dokumentasinya sehingga kita bisa mengakses itu. Yang kedua, melalui pendidikan
Kita harus memberikan pengetahuan kepada masyarakat melalui pendidikan. Bahkan ini harus dilakukan dari sejak dini. Kemudian melakukan lokakarya dan pelatihan-pelatihan. Ini dimaksud supaya mengajarkan keterampilan tradisional seperti kerajinan-kerajinan, kesenian, bahkan mungkin hal-hal lain yang sudah kita lupakan dan kita tinggalkan. Kemudian penggunaan teknologi ini sangat penting. Teknologi digital harus kita sebarluaskan informasi tentang budaya daripada Kota Tomohon. Bahkan nilai-nilai budayanya, apa itu melalui situs website, media sosial, bahkan promosi budaya lainnya. Kemudian para wisata budaya. Bapak Ibu, sering kita lupa, kita mendorong para wisata tapi kita melupakan budaya. Sehingga budaya ini malah menjadi dieksploitasi, bukan justru dijaga ya dan dilindungi. Karena itu kita juga penting sekali membentuk komunitas budaya. Karena itu komunitas budaya ini harus kita dorong bertumbuh. Dan kami punya komitmen untuk mendorong menjaga masyarakat melalui budaya, dan kami akan memberikan kesempatan kepada masyarakat budaya untuk berkembang. Saya kira itu, terima kasih. Cukup. Kembali ke paslon nomor urut 3 menanggapi jawaban dari paslon nomor urut 1. 1 menit digunakan dan dihitung saat Anda mulai berbicara. Terima kasih pada paslon nomor urut 1. Kami juga setuju, tetapi akan menambahkan sedikit tentang bagaimana generasi muda bisa terlibat dalam pelestarian budaya. Di mana kita aktifkan sanggar-sanggar yang ada di Kota Tomohon, karena biasanya sanggar-sanggar itu terdiri dari anak muda. Untuk itu kita akan memudahkan generasi muda untuk mengakses dan mempelajari budaya lewat sanggar-sanggar yang sudah ada di Kota Tomohon saat ini. Terima kasih. Dikembalikan lagi ke paslon nomor urut 1. Masih ada 1 menit digunakan. Terima kasih, itu sangat baik untuk sanggar-sanggar itu, tapi kita harus ingat lewat sanggar budaya, tapi jangan selalu hanya seremonial. Kita harus memupuk budaya untuk sanggar budaya, dan kita harus menjaga mereka sampai mereka memastikan mereka boleh go public sampai di nasional atau apa. Jangan cuma hanya seremonial di Kota Tomohon saja. Terima kasih. Bisa ditambahkan? Ya, tambahannya dalam program Miki Serli kami punya Tomohon Creative Hub. Dan ini menjadi satu tempat, satu wadah untuk kelompok-kelompok masyarakat berapresiasi. Mereka menyampaikan keahlian mereka kemudian tampil di sana. Ini akan kita lakukan ya. Kita punya program konkret dari 17 program adalah Tomohon Creative Hub. Tempat di mana masyarakat berapresiasi, tempat di mana masyarakat berkreasi. Terima kasih. Cukup. Kayaknya kita harus break sebentar, dan bagaimana keseruan tanya jawab antar paslon, tetaplah bersama kami segera kembali. Ya, kembali Anda menyaksikan debat publik kedua calon wali kota dan wakil wali kota Kota Tomohon tahun 2024. Masih di sesi tanya jawab antar paslon, dan kami mengundang kembali paslon nomor 1, 2, dan ketiga mengambil tempat yang telah disiapkan. Kami kembalikan untuk membacakan tema supaya pertanyaan atau tanya jawab ini tidak lari dari tema yang sudah disiapkan oleh pihak KPU Kota Tomohon. Temanya adalah ketahanan sosial, pelestarian budaya, pengelolaan sumber daya alam, hortikultura, pelestarian lingkungan, dan perubahan iklim. Sekali lagi, jika ada pertanyaan yang di luar tema ini, maka kami sebagai moderator akan menghentikan dan kembali mengalihkan ke pertanyaan sesuai tema. Paslon nomor urut 3 bertanya ke paslon nomor urut 2, saling hadap-hadapan, paslon 3 dan paslon 2. Pertanyaan kembali 1 menit dan dijawab 2 menit dan seterusnya. 1 menit dihitung saat Anda mulai bertanya. Terima kasih. Jadi setiap calon tentu berkomitmen bagaimana melestarikan lingkungan. Yang ingin kami tanyakan, hal-hal konkret apa yang sudah dilakukan dan yang akan dilakukan oleh paslon nomor urut 2 untuk pelestarian lingkungan. Terima kasih. 2 menit menjawab, dihitung saat Anda berbicara. Terima kasih. Menyangkut pelestarian lingkungan. Jadi di sini
saya ingin menyampaikan hal-hal apa, saya bukan pejabat. Yang jelas setiap usaha yang akan dilakukan di Kota Temon harus ada izin lingkungan yang dimulai dari kecil, menengah, dan sampai ke AMDAL. Apabila tidak mempunyai izin lingkungan, tentu tidak boleh ada kegiatan-kegiatan di situ. Hal-hal menyangkut pelestarian lingkungan masih lebih bermanfaat orang tanam bambu, karena bambu, budaya tanam bambu adalah lebih menyerap air dan lebih bermanfaat banyak bagi masyarakat. Yang jelas setiap usaha kalau tidak ada izin tidak boleh dijalankan dimanapun di Republik ini. Kalau ada izin tentu sudah ada kajian lingkungan, mulai dari yang kecil sampai di UPL dan AMDAL. Kalau sudah ada izin berarti bisa dilaksanakan. Itu aja. Terima kasih. Masih ada waktu? Masih ingin digunakan waktunya? Cukup? Sudah, terima kasih Pak. Oke, dikembalikan ke paslon nomor 3 menanggapi jawaban dari paslon nomor 2. 1 menit digunakan, silakan. Terima kasih. Jadi yang kami tanyakan ini hal-hal apa atau yang konkret yang sudah dilakukan untuk pelestarian lingkungan dan yang akan ke depan mengenai pelestarian lingkungan, bukan izin-izin. Ya. Jadi hal-hal apa yang sudah dilakukan, ya mungkin contoh kemarin orang tanam pohon, seperti itu. Itu contoh, kira-kira seperti itu. Jadi hal-hal apa yang sudah dilakukan dan yang akan dilakukan jika terpilih. Demikian, makasih. Ada kesempatan 1 menit lagi, silakan paslon nomor 2. Jadi ditanya halal apa yang mau dibikin? Kalau saya ingin membuka satu usaha sudah ada izin, tentu sudah bisa running. Kalau belum ada kegiatan ya sementara off dulu. Kalaupun kita ingin terlibat dalam pelestarian lingkungan ya mari kita budayakan tanam bambu. Itu lebih bermanfaat daripada tanam pohon. Ya, terima kasih. Kesempatan bertanya dari paslon nomor urut 3 selesai dan kami ke paslon nomor urut 1. Paslon nomor urut 1 akan bertanya ke paslon nomor urut 2. Kembali 1 menit bertanya dan 2 menit menjawab. 1 menit untuk paslon nomor urut 1 dihitung saat Anda mulai bertanya. Baik, terima kasih. Paslon nomor urut 2, Bapak Beni dan Pak Michael, pertanyaan kami seputaran menyangkut ketahanan sosial. Ya. Kami ingin bertanya, apa prioritas utama dalam menghadapi isu ketahanan sosial di Kota Tomohon, dan nanti jika Bapak berdua terpilih, program-program konkret apa yang akan dilakukan? Terima kasih. 2 menit Anda bisa gunakan untuk menjawab, dihitung saat Anda mulai menjawab. Terima kasih. Ketahanan sosial tidak terlepas dari sektor ekonomi, pendapatan masyarakat yang notabene adalah ekonomi kerakyatan. Menyangkut ekonomi kerakyatan, pemerintah harus hadir di situ di seluruh sendi-sendi kehidupan, semua kebutuhan dasar masyarakat. Untuk masalah sosial politik, saya himbau kepada seluruh masyarakat Kota Tomohon, selesai pilkada cuma sementara. Mari orang jaga terus keamanan, ketertiban, kedamaian yang sudah tercipta di Kota Tomohon. Siapapun yang terpilih itu sudah kehendak Tuhan yang Maha Kuasa. Buah Rica, buah Nira. Habis selesai pilkada, orang riang gembira. Terima kasih. Masih ada waktu? Cukup? Dikembalikan lagi ke paslon nomor urut 1 menanggapi jawaban dari paslon nomor 2. 1 menit untuk Anda. Baik, terima kasih. Memang menyangkut ketahanan sosial seperti yang sudah kami sampaikan, diungkapkan di awal tadi, itu ada hubungan erat dengan ketahanan daripada individu untuk bertahan, beradaptasi, kemudian juga bagaimana kemudian ketika dia mengalami bencana dia akan adakan pemulihan. Karena itu terkait dengan pertanyaan yang sudah kami sampaikan tadi, maka prioritas utama yang harus kita lakukan antara lain adalah meningkatkan akses terhadap pendidikan, kesehatan, serta diversifikasi ekonomi lokal
untuk mengurangi ketergantungan pada sektor yang rentan. Ya, antara lain pariwisata dan pertanian. Jadi apa yang Pak Weni sampaikan tadi mungkin baru bicara menyangkut ekonomi, ketahanan ekonomi, tapi juga harus diperhatikan yaitu pendidikan dan kesehatan. Terima kasih. Dikembalikan lagi ke paslon nomor kedua menanggapi kesempatan terakhir 1 menit saat Anda mulai berbicara. Terima kasih. Pada prinsipnya apa yang disampaikan oleh paslon nomor urut 1 sudah lebih daripada cukup. Tapi kalau kami ingin menaikkan semua item-item seluruh sendi-sendi kehidupan masyarakat, tentu banyak sekali. Tapi paling pertama kami hanya ingin menyampaikan bahwa semua kebutuhan dasar manusia itu pemerintah harus terlibat di situ. Karena apa? After COVID ekonomi masih terjadi kontraksi, ekonomi belum pulih. Jadi pemerintah harus hadir di seluruh kebutuhan dasar masyarakat dengan menggerakkan ekonomi kerakyatan. Kalau ini semua dapat berjalan dengan baik, maka ketahanan sosial pun kita akan mantap. Terima kasih. Saatnya pasangan calon nomor urut 1 bertanya kepada pasangan nomor urut 3. Bisa hadap-hadapan, kembali bertanya 1 menit dan menjawab 2 menit. Baik, terima kasih. Pertanyaan kami kepada paslon nomor urut 3, kami berangkat daripada visi misi dari paslon nomor urut 3. Di dalam misi tadi yang sudah disampaikan, kalau saya tidak salah ada 5, antara lain menjadikan Tomohon sebagai kota religius. Dan yang kedua juga terkait dengan pelaksanaan pemerintahan yang bersih, akuntabel dan transparan. Saya ingin bertanya menyangkut hal-hal yang terjadi dari sejak Bapak memimpin, bahkan belum lama ini masih terjadi. Pemberhentian secara mendadak kepada kader KB, penonjoban kepada ASN yang kemudian tiba-tiba dinonjobkan, bahkan pemberhentian Palak Meweteng tanpa pemberitahuan. Terima kasih. Ada 2 menit untuk paslon 3 menjawab. Waktu dihitung saat Anda mulai berbicara. Silakan. Ini di luar tema atau? Silakan. Masalah tadi dipertanyakan penggantian, mau tanya siapa yang diganti? Ya. Harap tenang, harap tenang. Kalau bilang diganti, tentu ini memang tidak sesuai tema, tapi kalau bilang penggantian, siapa yang diganti? Kalau ada penggantian, tentu kinerjanya yang tidak baik. Ya, bukan masalah politik, bukan masalah tidak suka, tapi tentu karena kinerjanya yang tidak baik. Di pemerintahan ada aturan main semua. Ibu paslon nomor urut 1 juga mantan anggota dewan. Tentu tahu mekanisme jika seseorang diberhentikan. Ya, tentu semua ada mekanismenya, aturan main, bukan asal saya berhenti. Seperti itu. Jadi mungkin itu saja. Cukup? Cukup sekali. Baik, dikembalikan ke paslon nomor urut 1 menanggapi yang disampaikan paslon nomor urut 3. 1 menit dihitung saat Anda mulai berbicara. Saya kira ini sangat berhubungan dengan ketahanan sosial. Saya benar Pak Karol sampaikan sebagai mantan anggota DPRD, justru karena itu saya bertanya. Dari sejak Tomohon berdiri saya sudah menjadi anggota DPRD. Dan memang ini terjadi baru pemerintahan saat ini. Ada pemberhentian. Ada pemberhentian kader. Ada pemberhentian kader. Ada pemberhentian Palak Meweteng tanpa pemberitahuan. Dan mohon tertib dulu Pak, saya mau potong tapi waktu ini.
Dan kalau bertanya siapa yang diganti, di sini ada saksinya, bahkan hadir di ruangan ini. Harap tenang, harap tenang. Ya. Dan kalau bicara kinerja, seharusnya ada teguran, bukan tiba-tiba diberhentikan. Saya kira itu saja, terima kasih. Waktu habis. Hadirin pemirsa warganet, karena reaksi di ruang paripurna ini luar biasa dari para pendukung. Sebelum lanjut, saya sebagai moderator mempersilakan dulu yel-yel dari masing-masing pendukung. Mulai dari pendukung pasangan calon nomor urut 1. Siap-siap pendukung paslon nomor urut 2. Paslon 2 pendukungnya. Silakan paslon nomor urut 3 pendukungnya siap-siap. Inilah ekspresi para pendukung pasangan calon nomor urut 1, 2, dan 3. Dan tetaplah bersama kami debat publik kedua calon wali kota dan wakil wali kota Tomohon untuk Pilkada tahun 2004 segera kembali. Baik, hadirin pemirsa dan warganet, Anda sementara menyaksikan debat publik kedua pasangan calon wali kota Tomohon, wakil wali kota Tomohon tahun 2024. Suasana di ruang paripurna DPRD Kota Tomohon ini luar biasa berdinamika, dan di saat jeda iklan tadi memang tensi lumayan naik tetapi masih terkendali. Dan kami mengundang kembali ketiga pasangan calon untuk menempati tempat yang telah disediakan, dan akhirnya kita masuk pada sesi terakhir. Masing-masing pasangan calon akan menyampaikan closing statement selama 4 menit. Akan didahului closing statement dari pasangan calon nomor urut 2. 4 menit akan dihitung saat Anda mulai berbicara. Terima kasih. Kami dari paslon nomor urut 2, dari awal saya Weni Lementut dan Penatua Michael Mike, dari awal kami berjalan berdua, kami berjanji sampai akhir kami tetap berdua untuk masyarakat Kota Tomohon. Tidak ada pihak ketiga yang dapat memisahkan kita berdua. Ketua Hari Peleng memo kita wangunan Umbanua Tomohon. Selanjutnya dilanjutkan oleh Penatua Michael Mike. Terima kasih. Sesuai tema hari ini, maka perwujudan misi kami LMM untuk Tomohon adalah kota agro ekowisata yang maju, religius, berbudaya, dan berkelanjutan. Dan berbasis komunitas, community base, bertumbuh pada semangat dan kearifan lokal Tomohon, yaitu ma esa-esaan, ma tombol-tombolan, ma sawangan, ma leos-leosan, pahpan nikita peleng matuari. Bersama-sama saling menopang, saling menolong, saling baku bae, dan karena itu kita semua basudara. Meimo kita mawali-wali, mangun banua tamohum pakasa, witu genang waresi wia tanah kina towan sa tantu rembus, mengaleng-ngelei uman wisyo opompung wana kesendukan,
Wo pangamang-mangeneng ni kita intarakan akas in ka ure-ure. Mari kita bersama-sama membangun tomohon keseluruhan di dalam hati yang mulia, di tanah tempat kelahiran kita yang begitu subur. Bermohon kepada Tuhan di sorga supaya memberkati kita hari ini sampai selalu terus. Amin. Pantun, jalan-jalan ke kota tercinta, tak lupa menaiki kuda. Tomohon punya keindahan budaya, sudah semestinya kita menjaganya. Buah naga, buah pepaya. Kalau pilkada Tomohon, coblos nomor. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Masih ada waktu? Cukup? Cukup. Kita berikan aplaus yang paling meriah untuk pasangan calon nomor urut 2. Closing statement selanjutnya kami persilakan paslon nomor urut 3. 4 menit Anda bisa digunakan dan dihitung saat Anda mulai berbicara. Tes mic, 1, 2. Perlu kami sampaikan juga tadi bahwa di sini ada saksi-saksi katanya yang menyatakan ada pergantian. Tentu kalau ada di sini tentu ini bagian dari politik praktis. Jadi tentu ini harus tidak dalam bagian kenetralan sebagai seorang ASN ataupun dia tadi seperti yang disampaikan. Nanti kelanjutan Ibu Cindy. Masyarakat Kota Tomohon yang kami cintai dan sayangi, kita bertumbuh dan membangun dalam budaya Mapalus. Mah tombol-tombolan, mah sawang-sawangan, woh mah genang-genangan. Olehnya, mari kita hindari fitnah dan berita hoaks yang bukan merupakan identitas dan budaya sebagai tombuluk, tomuung. Percayalah, bersama rakyat, Karol Sandy pasti dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dengan dukungan DPRD Kota Tomohon dan sinergi dengan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat. Kami bukan memberikan janji tetapi bukti. Kami Karol Sandy, pasangan calon nomor urut 3, menjamin kebutuhan masyarakat Kota Tomohon dengan hashtag gratis untuk rakyat. Gratis pendidikan, gratis makan bergizi, gratis layanan kesehatan, gratis biaya persalinan, gratis BPJS Kesehatan dan Ketenaga Kerjaan, gratis layanan ambulans orang sakit, gratis dokumen Dukcapil dari lahir sampai meninggal, gratis pupuk, benih dan penggunaan traktor pertanian, gratis internet pelayanan publik, gratis kuota internet milenial, gratis bantuan hukum bagi masyarakat miskin, insentif lansia, insentif rohaniawan, melanjutkan santunan duka, beasiswa pendidikan, peningkatan insentif perangkat kelurahan, linmas, kader kesehatan, kader KB, petugas kebersihan dan ASN. Kami Karol Sandy memohon maaf kepada pasangan calon nomor urut 1 dan 2 jika dalam debat ini ada kata-kata yang kurang berkenan. Kita tetap anak bangsa yang mencintai Kota Tomohon. Ingat cuma 3 kata. Terima kasih. Pakatuan wo pakalawizan. Masih ada waktu? Cukup? Kita berikan aplaus yang paling meriah untuk pasangan calon nomor urut 3. Kesempatan terakhir untuk closing statement kepada paslon nomor urut 1. 4 menit digunakan dan dihitung saat Anda mulai berbicara. Saudara-saudara, potensi Tomohon yang besar harus dikelola dengan bijak. Ketahanan sosial adalah prioritas. Dan karena itu memang kami tidak akan memberikan semua gratis. Karena ketahanan sosial adalah satu kemampuan untuk bertahan. Bahkan satu kemampuan untuk melakukan perubahan. Kami akan memastikan distribusi bantuan sosial berjalan adil dan merata. Dan itu dipastikan harus diterima oleh orang yang membutuhkan. Dan bukan karena warna, golongan agama, status sosial. Dan kami tidak akan melakukan informasi-informasi yang hoaks yang akan menyesatkan
membentuk opini yang menyesatkan kepada masyarakat. Dan dengan teknologi digital, kami yakin subsidi akan sampai ke setiap keluarga yang membutuhkan. Kami akan memberikan ruang yang luas bagi masyarakat adat untuk melestarikan tradisi dan nilai-nilai budaya yang telah menjadi identitas Kota Tomohon. Antara lain, Tau Teren. Orang Tomohon adalah orang yang lurus, satu kata dengan perbuatan. Pengelolaan sumber daya alam harus lebih baik. Dengan pertanian presisi, petani diberdayakan melalui akses teknologi pasar. Menjadikan hortikultura sebagai salah satu pilar ekonomi Tomohon yang kuat dan mandiri. Dan kami akan pastikan penerima bantuan bukan keluarga, bukan saudara, bukan kelompok yang dekat dengan kita saja, tetapi untuk seluruh masyarakat Kota Tomohon. Dalam hal pelestarian lingkungan dan tantangan terhadap perubahan iklim, peralihan fungsi lahan yang mengancam keberlanjutan lingkungan harus dihentikan. Penghijauan dipercepat, infrastruktur air bersih dan sanitasi harus diperkuat. Karena memang kita tahu beberapa waktu yang lalu kita punya anggaran 22M melalui PEN untuk spam Kota Tomohon, dan sampai hari ini belum semua berjalan, belum semua ada airnya. Itu harus kita perbaiki. Kita diberi karunia oleh Tuhan dengan energi geotermal yang cukup. Emisi karbon harus dikurangi dengan penggunaan energi terbarukan. Pengelolaan ini harus memberikan dampak yang nyata dan memberikan dana bagi hasil dilaksanakan, dikelola secara transparan dan bermanfaat untuk seluruh masyarakat Kota Tomohon. Setiap kebijakan akan selalu mempertimbangkan aspek keberlanjutan agar Tomohon ini tetap bersih, sehat, dan semakin layak dihuni. Pemilihan ini sangat menentukan nasib kita ke depan. Jika diberi amanah oleh Tuhan dan jika diperkenankan, diberi kepercayaan oleh masyarakat Tomohon, saya, Miki Wenur dan Sherly Mantiri, siap menjawab setiap harapan dan keresahan masyarakat Tomohon. Kita wujudkan masa depan Tomohon yang lebih baik untuk kita, anak-anak kita, dan generasi mendatang. Terima kasih. Jangan lupa Waktu habis. nomor. Selesai. Kita berikan aplaus yang paling meriah untuk pasangan calon nomor urut 1. Hadirin pemirsa dan warganet, demikian rangkaian debat publik kedua calon wali kota dan wakil wali kota Tomohon tahun 2024. Ini semua yang penting, tetapi yang terpenting lagi 27 November 2004 sebagaimana pesan KPU untuk kita sama-sama datang ke TPS, demikian juga warga Kota Tomohon. Saya Redi Sumual atas nama seluruh kerabat kerja yang bertugas menyampaikan terima kasih. Selamat malam dan sampai jumpa.